Beberapa waktu kemudian kita pun diperlihatkan dengan Yeyun yang kini masuk ke dalam sebuah perairan. Di sana dia akan mencoba untuk mencari lokasi harta karun yang sebenarnya berada di dasar laut ini. Untungnya pada saat ini juga Yeyun berhasil untuk meminum pil water Avodange. Saat ini pemberitahuan mulai dilakukan oleh sistem dan ada aroma harta karun di arah selatan. Yeyun bergegas untuk pergi menuju ke sana. Kini Yeyun pun bertemu sebuah benda. Di sana dia pun mengatakan, ada harta karun yang sangat kuat yang tersembunyi di bawah kolam roh ini. Kali ini dia pun berhasil untuk mendapatkan 4.000 poin pengalaman. Dan setelah berhasil untuk mendapatkan harta karun itu, dia kini kembali menuju ke permukaan. Dia sadar jika dia telah naik ke ranah kiblut tahap ketiga setelah melahap harta itu. Kini atribut mulai ditampilkan. Dan di sana juga terlihat jika Yeyun sudah punya pedang Spirit Execution. Setelah si Yeyun kembali ke permukaan, dia pun kini mulai memandang ke arah seseorang yang ternyata itu merupakan seorang wanita. Si wanita pun kini sangat terkejut melihat kehadiran Yeyun di tempat itu dan dia mengatakan jika Yeyun adalah orang yang sangat aneh. Atas apa yang terjadi ini juga, si wanita mulai mengejar sosok dari Yeyun itu. Si wanita mencoba untuk menyerang ke arah Yeyun tapi Yeyun berhasil untuk menahan hal itu. Yeyun juga mengatakan jika ini adalah kesalahpahaman. Dan tak berselang lama kemudian tiba-tiba si gadis pun mengalami pendarahan. Atas kondisi ini, sosok dari Yeyun mencoba untuk memeriksa kesehatan dari si gadis ini. Dan akhirnya si Yeyun pun sadar jika gadis ini telah mengalami luka dan dia telah mengalami luka pedang. Tak jauh dari tempat itu, tiba-tiba banyak gerombolan pasukan yang kini mencari sosok dari gadis itu untuk diburu. Ya, si ketua tim yaitu si Badrul kini benar-benar mencoba untuk menangkap si cantik yang melarikan diri itu. Badrul pun kini berhasil bertemu dengan si Yeyun dan juga si gadis. Badrul pun mengatakan, bajingan, nona ini adalah incaran geng Wilhorse. Enyahlah jika kau tahu apa yang baik untukmu. Jika tidak, aku juga akan membunuhmu dengan pedangku. Di tengah apa yang terjadi ini, Rensing mulai mengatakan dalam hatinya, geng Wilhorse mereka adalah geng pencuri terkenal yang berkeliaran di sekitar kota Bayun. Mereka sering menjarah kota dan melakukan segala macam kejahatan. Tak lama setelah itu, si Badrul menegaskan, aku sudah memperingatkanmu terlebih dahulu. Tapi begitu pedangku lepas dari sarungnya, kau mungkin tak bisa bertahan hidup. Yeyun yang mengetahui hal ini kemudian merasa tertantang. Dia kini mulai berduel menghadapi si Badrul itu. Si Badrul sangat terkejut ketika melihat pedang dari Yeyun itu, yang lantas langsung diarahkan ke tubuhnya. Si Badrul pun terkena serangan parah itu dan dia pun kini dalam keadaan yang dilumuri darah dan tewas seketika. Para pasukan yang ada di sana pun kini sangat terkejut dan tak menyangka bos mereka telah dikalahkan. Kali ini dengan lantangnya Renshin menegaskan, kalian semua berada di ranah kiblut tahap pertama. Jadi jangan buang waktu lagi untuk menghadapiku. Meski demikian para pasukan tak tinggal diam. Mereka kini tanpa pikir panjang lantas langsung menyerang ke arah sosok dari Yeyun itu dengan kemampuan mereka. Yeyun pun kini sadar jika para bajingan ini benar-benar butuh akan kematian. Tanpa pikir panjang lagi, Yeyun lantas langsung menghabisi satu persatu di antara mereka. Tak lama kemudian, sistem memberikan sebuah pengumuman. Melahap telah dimulai. Saat ini ada 7 orang terdeteksi yang dapat dimakan bersama dengan sejumlah besar bandit yang mereka bawa. Sistem dapat melahap mereka secara sekaligus. Rensing pun sangat senang dengan fakta yang dia terima ini. Dia pun bergegas melakukan penyerapan itu untuk menghemat waktunya. Kini dia pun berhasil memperoleh 220.000 poin pengalaman. Tak cuma itu, pada saat ini si Yeyun juga berhasil untuk menembus ranah kiblut tahap keempat. Setelah mengalahkan mereka semua itu, Yeyun mengatakan dalam hatinya, meskipun orang-orang ini jelek, untungnya jumlahnya banyak. Jadi, itu cukup membantuku menerobos.
Tak lama kemudian juga si gadis pun mulai berjalan bersama dengan sosok dari si Ye Yun itu dan menanyakan, "Tunggu aku, siapakah kau sebenarnya? Sebelum itu, aku juga mengucapkan terima kasih karena kau telah menyembuhkanku dan juga menyelamatkanku. Sepertinya aku salah paham padamu tadi. Aku adalah Xin Yao dan siapakah namamu?" Ye Yun kemudian juga mengatakan jika dia merupakan orang dari keluarga Ye di kota Bayun. Dia juga mengatakan kepada gadis ini, "Terima kasih kembali karena ucapanmu itu. Geng Wild Horse melakukan segala macam kejahatan. Aku membunuh mereka demi rakyat juga." Kemudian si Qin Yao mulai mengatakan dalam hatinya, jadi pria ini adalah anggota keluarga Ye. Setelah itu si gadis kembali mengatakan, "Aku Qin Yao ini dari sekte Kaiyuan di daerah Qingyang. Aku di sini bersama para tetua sekte untuk merekrut murid yang luar biasa. Kenapa kau tidak mencoba untuk bergabung?" Tapi saat kemudian tiba-tiba ledakan pun terjadi di langit, dan dengan kondisi ini membuat si Ye Yun sadar jika telah terjadi sesuatu. Dia pun kini bergegas untuk pergi ke tempat itu, dan si gadis mencoba untuk membuntutinya. Dan setibanya sosok dari Ye Yun di tempatnya, yaitu di keluarganya, dia pun menemukan banyak orang yang telah terluka parah. Dia pun kini mulai bertanya kepada salah seorang yang masih hidup, "Apa yang sedang terjadi di sini? Siapa yang telah menyerang kalian?" Dan ketika pria itu mencoba mengatakan kepada si Ye Yun, tiba-tiba sosok dari penyerang kini muncul di hadapan. Dia kini mengatakan, "Jadi kaulah yang telah merusak pernikahan antara keluarga Ye dan Yang, dan kau telah membunuh 2 agenku. Kau cukup berani untuk seorang pecundang yang kehilangan kultivasinya. Sosok pria ini merupakan Yang Qingmu, ranah kiblat tingkat ke-6 kepala pelayan keluarga Yang." Atas adanya insiden ini, membuat si ayah dari Ye Yun juga telah ditawan. Dia kini menyuruh Yun Er untuk lari sekarang juga. Namun sayangnya, si Yang Qingmu bergegas untuk menyerang ke arah Ye Yun itu. Tapi seketika dengan gerakan cepatnya, Ye Yun kini berhasil menggunakan kemampuannya untuk melukai tubuh dari orang yang menyergap ayahnya itu. Alhasil, kedua orang itu mulai dilukai oleh si Ye Yun dan tak tanggung-tanggung. Ye Yun juga memotong tubuh mereka dan membinasakan mereka tepat di hadapan si Yang Qingmu. Yang Qingmu pun sangat terkejut akan adanya penglihatan ini. Kini Ye Yun menegaskan, "Kalian ini sangat lambat dalam menerima sebuah serangan." Dan dengan kondisi ini, Yang Qingmu beserta yang lainnya kini mulai bergumam. Mereka mengatakan apa yang sebenarnya telah terjadi. "Aku bahkan tak bisa melihat kapan dia menghunus pedangnya." Ya, kini Yang Qingmu juga mengatakan dalam hatinya, "Sial, kapan pecundang yang dirumorkan sangat lemah menjadi begitu kuat ini?" Setelah itu, si Ye Yun mulai bertemu dengan ayahnya dan menyuruh ayahnya untuk berdiam diri sebentar saja. Di dalam hati dari sosoknya si Yang Qingmu, dia pun mengatakan, meskipun bocah ini hanya berada di ranah kiblat tingkat ke-4, keterampilan seni bela dirinya luar biasa, bakatnya menyaingi kejeniusan di keluarga Yang. Di tengah apa yang terjadi ini, sosok dari Ye Yun mulai menatap tajam ke arah Yang Qingmu itu. Kemudian penawaran mulai disampaikan oleh si Yang Qingmu. Dia pun mengatakan, "Sebenarnya tak masalah jika kau menghabisi boneka Ye Changhe itu. Tapi jika kau bisa menggantikan Ye Kun dan bergabung dengan keluarga Yang, maka aku bisa mempertimbangkanmu untuk menyelamatkan nyawa keluarga Ye." Di tengah apa yang terjadi ini, si Ye Yun menegaskan, "Apakah kau pikir kau akan bisa untuk mengalahkanku? Apakah kau pantas berbicara seperti itu?" Yang Qingmu pun kini semakin kesal dan menegaskan, "Jangan sombong. Aku ingin melihat apakah yang kau bisa lakukan hari ini." Serangan kilat pun kini dikeluarkan oleh sosoknya si Yang Qingmu, dan ini merupakan sebuah teknik King Hong Sword Technique. Ya, meski demikian, si Ye Yun pun menghadang laju dari serangan itu dengan sebuah teknik Spirit Execution Sword. Dan ketika itu akan terjadi sebuah pertempuran yang sengit, tiba-tiba datanglah sesosok pria yang menengahi pertempuran itu. Dia mengatakan, "Kalian berdua pemuda, dengarkanlah aku.
Kini Yang Qingmu pun sadar jika tetua ini merupakan tetua Qiu. Dia menanyakan kenapa tetua Qiu ada di sini. Semua orang pun kini mulai panik akan hal itu. Apalagi para pasukan dari Yang Qingmu. Mereka sadar jika ini merupakan tetua dari sekte Kaiyuan, Qiu Changyun, orang yang merupakan Master Ranah Grand Master tahap pertama. Sekte Kaiyuan adalah sekte bergengsi dan ada banyak kekuatan menakutkan kerajaan bela diri tingkat atas lainnya di dalam sekte tersebut. Tetua pun kini mulai mengatakan, "Aku datang ke sini untuk membalas budi kepada si Tuan Ye. Selain itu, demi kepentingan pribadiku, aku bertanya-tanya kepada Tuan Ye, apakah dia tertarik untuk bergabung dengan sekte Kaiyuanku." Dengan kondisi yang terjadi ini membuat Yang Qingmu semakin gemetar. Dia pun mengatakan dalam hatinya, "Apa? Aku mendengar bahwa sekte Kaiyuan hanya akan menerima murid sekali dalam 100 tahun. Dan ambang batas untuk bergabung dengan sekte tersebut sangatlah keras. Para tetua tidak akan keluar untuk merekrut murid dengan mudahnya. Ini adalah kesempatan yang sangat berharga dan tak akan ada yang bisa menolak itu." Namun sayangnya sosok dari Ye Yun kemudian mengatakan, "Maaf sekali, aku tidak tertarik. Aku lebih menikmati untuk menghabisi orang-orang yang sangat kejam dan para anjing ini." Mendengar hal yang semacam ini, Yang Qingmu semakin kesal dan menegaskan, "Dasar orang bodoh yang bersuara keras, kau hanya akan mencari kematian." Serangan mulai dikeluarkan oleh si Yang Qingmu, tapi itu kembali dihadang oleh tetua Qiu. Dengan kondisi ini membuat tetua Qiu pun mulai mengancam Yang Qingmu. Dia mengatakan, "Apakah kau ini sangat ingin menjadi musuh sekte Kaiyuan atau tidak?" Yang Qingmu pun kini menegaskan jika dia sangat tidak mau akan hal itu. Dia pun kini juga sadar jika inilah aura penekanan yang dikeluarkan oleh sang Master Ranah Grand Master. Tak lama kemudian Yang Qingmu pun mulai kembali menutup pedangnya dan mengatakan, "Lupakan saja hari ini. Jika kau menginjakan kaki di Kabupaten Qing yang suatu hari nanti, aku akan memenggal kepalamu." Ketika mereka semua akan bergegas pergi meninggalkan keluarga Ye, sosok dari Ye Yun kemudian menegaskan, "Siapakah yang telah menyuruh kamu pergi?" Ye Yun pun tanpa pikir panjang lantas langsung menggerakkan tubuhnya dan kini lantas langsung menyerang ke arah tangan dari Yang Qingmu sebagai bentuk pembalasan karena tangan ayahnya yang terluka itu. Ya, di saat ini terjadi, sosok dari Yang Qingmu kini masuk dalam perangkap dari si Ye Yun itu. Ye Yun kini berhasil menangkap tangan Yang Qingmu dan mematahkannya begitu saja. Ketika ini terjadi, Yang Qingmu mulai emosi dan kini berniat menyerang ke arah si Ye Yun itu. Tapi sayangnya Ye Yun kembali melakukan sebuah penyerangan dan kali ini salah satu tangan kini dihilangkan dengan sangat liar oleh si Ye Yun, alias terpotong begitu saja. Ye Yun kini akhirnya mengatakan, "Baiklah, kau boleh pergi sekarang juga." Dan dengan kehilangan satu tangan, Yang Qingmu tak dapat berbuat banyak lagi. Apalagi di sampingnya, si tetua Qiu mengatakan, "Kepala pelayan Yang, jangan melawan atau kau akan menanggung konsekuensinya." Mau tak mau, dia pun kini akan melanjutkan rencana lain. Kini dia mengatakan kepada Ye Yun, "Ye Yun, suatu hari nanti kau akan mengingat ini semua dan aku akan membuatmu membayar ini 2 kali lipat." Namun sayangnya Ye Yun tetap tidak peduli dan menegaskan, "Sayang sekali, kau sepertinya tak memenuhi syarat untuk melakukan itu." Dan sisa pasukan dari sosoknya si Yang Qingmu juga kini ikut untuk pergi menyusul pemimpin mereka itu. Kini juga perbincangan mulai terjadi antara Ye Yun dan juga si ayah. Si ayah mengatakan, "Yun untungnya kau kembali tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak dapat untuk dibayangkan." Dan dengan kondisi ini juga, orang-orang yang tadi terluka mulai dicoba untuk disembuhkan. Tak lama kemudian juga, tetua Qiu mencoba untuk memberikan sambutan hangat kepada sosok dari si ayahnya Ye Yun. Kini tetua Qiu juga mengatakan, gadis itu yaitu Qin Yao berulang kali memintaku untuk berterima kasih kepada Tuan Muda Ye karena telah menyelamatkan hidupnya.
Si Qin Yao awalnya mencoba untuk menyusul si Ye Yun, namun dia gagal. Dia hanya bisa memberikan pesan kepada tetua Qiu jika dia telah menemukan seorang jenius tertinggi. Kini dengan apa yang terjadi ini, Qiu mengatakan kepada Ye Yun, "Saudara Ye Yun, lencana ini adalah tandaku. Jika suatu hari kau berubah pikiran dan ingin berlatih di sekte Kaiyuan, kau bisa menggunakan lencana ini untuk membebaskan dirimu dari ujian dan bergabung dengan sekte tersebut." Di dalam hati dari si Ye Yun, dia pun kini mengatakan, "Secret Black Moon akan segera terbuka dan aku tak akan meninggalkan tempat ini untuk sementara waktu. Namun, aku akan mencoba memikirkan ini terlebih dahulu." Dia pun kini mendapatkan lencana itu dan mengatakan terima kasih kepada tetua Qiu. Di dalam hatinya, Ye Yun pun mengatakan, "Jika aku ingin meningkatkan kultivasiku lebih cepat, aku perlu melahap lebih banyak poin pengalaman. Cepat atau lambat aku akan meninggalkan daerah ini. Dan aku juga punya jalur alternatif jika aku memilih dengan lencana ini." Tak lama kemudian, si tetua pun pamit undur diri sekarang juga. Setelah itu, percakapan mulai dilakukan oleh para anggota keluarga Ye. Salah seorang kemudian mengatakan, "Master, meskipun tidak ada kematian di antara anggota klan dalam insiden ini, mereka yang ingin bergabung dengan Secret Black Moon sebelumnya kini telah terluka parah. Saya khawatir mereka tidak akan dapat berpartisipasi dalam Secret Black Moon 7 hari lagi." Mendengar hal yang semacam ini, Ye Yun kemudian mengatakan, "Jangan khawatir, aku punya beberapa harta yang berguna." Ye Yun pun kini bergegas mengeluarkan eliksir penyembuh tingkat atas. Semuanya pun sangat terkejut dan tidak menyangka. Kini si ayah menanyakan dari manakah Yun Er mendapatkan ini semua. Ye Yun pun menegaskan jika dia mendapatkan ini secara kebetulan. Dan sebenarnya Ye Yun mendapatkan ini dari apa yang dia ambil dari kelompoknya Will Horse sebelumnya. Ini juga merupakan saat yang tepat baginya untuk menggunakan. Tak lama kemudian, Ye Yun mengatakan, "Ramuan ini tidak hanya membantu kalian memulihkan cedera dengan cepat, tapi juga membantu kalian menerobos ranah. Mereka yang mampu dapat menjelajahi Secret Black Moon bersamaku dalam 7 hari nanti." Semuanya pun sangat semangat akan hal itu. Singkatnya, 7 hari kemudian di pegunungan Black Moon, kita pun diperlihatkan dengan pasukan dari Ye Yun yang kini sudah tiba di pintu masuk Secret Black Moon. Di sana, Ye Yun pun sadar jika inilah hal yang akan segera dia masuki. Tak lama setelah itu, datanglah keluarga lain yang kini mulai menyapa, "Tuan Yi, lama tidak bertemu." Dan ternyata itu merupakan sosok dari keluarga Zhou Yuanli yang merupakan tingkat ke-6 ranah kiblat. Kemudian juga ada Zhou Xiong yang merupakan tuan muda keluarga Zhou, putra dari Zhou Yuanli. Kini Zhou Yuanli mengatakan, "Kenapa Patriark Agung Ye Changhe tidak ada di sini? Aku ingat dulu dialah yang terakhir memimpin klan." Dan dengan kondisi ini, si ayah Ye Yun kini mengatakan, "Aku sebenarnya mau mengatakan sesuatu kepada kalian, bahwa sebenarnya juga sampah itu telah dibuang dari keluarga ini." Atas adanya hal yang semacam ini membuat banyak pihak tidak setuju, termasuk orang-orang dari keluarga Zhen. Ya, kini Zhen Yinfeng sedang bersama dengan anaknya Zhen Tianlong. Zhen Yinfeng ini merupakan orang dengan tahap ke-7 dari ranah kiblat, master dari keluarga Zhen. Dia kini mengatakan kepada para keluarga Ye, "Apakah inilah tingkat tim yang mampu dikirim oleh keluarga besar Ye? Tampaknya keluarga Ye sedang mengalami kemunduran." Mendengar hal yang semacam itu, salah satu tetua dari keluarga Zhen juga menegaskan, "Tuan Zheng, kau tak boleh mengatakan itu. Keluarga Ye telah meningkatkan tim mereka tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kurasa mereka juga tak membutuhkan pelayanan khusus kita lagi tahun ini." Ya, pelayanan khusus yang dimaksudkan oleh tetua ini adalah sebuah penindasan yang dilakukan keluarga Zhen terhadap keluarga Ye. Dan dengan apa yang terjadi ini, Ye Yun mulai angkat bicara. Dia mengatakan, "Master Zhou salah dalam hal itu. Pelayanan khusus masih diperlukan. Tapi kali ini kamilah yang akan memberikan kalian pelayanan khusus itu."
Semuanya pun mulai panik dengan apa yang sedang terjadi. Dan keluarga Zen benar-benar tak menyangka jika semuanya saat ini berada pada tahap ketiga ranah kiblut. Keluarga Ye benar-benar telah membawa perubahan yang besar.